Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Anabullah, NPI 1422103x41, akan membahas diagram fasa dan kesetimbangan dari tugas metalurgi fisik. Kesetimbangan fasa bagian sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan dipelajari disebut sebagai sistem. Suatu sistem heterogen terdiri dari berbagai bagian yang homogen yang saling bersentuhan dengan batas yang jelas. Bagian homogen ini disebut sebagai fasa, dapat dipisahkan secara mekanik. Tekanan dan temperatur menentukan keadaan suatu materi kesetimbangan fasa dan materi yang sama. Untuk kesetimbangan fasa dari suatu sistem harus memenuhi syarat. Di antaranya ada 3. Sistem mempunyai lebih dari satu fasa. Yang kedua, terjadi perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fasa ke fasa yang lain. Yang ketiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Untuk istilah dalam kesetimbangan fasa dalam kurung P, sering istilah fasa diidentikan dengan wujud atau keadaan suatu materi. Misalnya es berwujud padat, air berwujud cair, atau uap air yang berwujud gas. Konsep ini tidak benar karena sistem padatan dan sistem cairan dapat terdiri dari beberapa fasa, sedangkan gas cenderung bercampur sempurna sehingga dalam sistem gas hanya terdapat satu fasa. Fasa dapat didefinisikan sebagai setiap bagian sistem yang homogen, dapat dipisahkan, yang B, sifat fisik dan sifat kimia berbeda dari bagian sistem yang lainnya. Yang ketiga, dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain sistem itu. Untuk contoh, sistem satu fasa, 2 cairan yang bercampur, homogen. Sistem 2 fasa, cairan polar, misal air, dan non-polar itu minyak. Sistem 3 fasa, es, uap air, dan air. Aturan fasa untuk satu komponen. Untuk sistem satu komponen, aturan fasa berubah menjadi V sama dengan 3 sama strip P, karena fasa tidak mungkin sama dengan 0. Untuk derajat kebebasan maksimum adalah 2, artinya sistem satu komponen paling banyak memiliki satu variabel intensif untuk menyatakan keadaan sistem, yaitu P tekanan dan T suhu. Diagram fasa adalah diagram yang menggambarkan keadaan sistem, komponen, dan fasa yang dinyatakan dalam 2 dimensi. Dalam diagram ini terdapat sifat-sifat set seperti titik tidih, titik leleh, titik triple. Diagram fasa satu komponen sebagai contoh adalah diagram fasa satu komponen adalah diagram fasa air. Diagram ini menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu pada sistem satu komponen air. Titik triple memperlihatkan suhu di mana air mempunyai 3 fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Seperti contoh di bawah ini ada tabelnya. Aturan fasa sistem 2 komponen. Sistem 2 komponen dapat berupa cairan dari fasa cair, gas, cair sampai dengan gas, cair sampai dengan cair, fasa padat sampai dengan cair, ataupun padat sampai dengan padat. Aturan Lefevre untuk fasa 2 komponen.
Dalam diagram fasa dua komponen ada daerah di mana terdapat dua fasa, misal cairan sampai dengan uap. Komposisi seluruh sistem yaitu dari fasa cairan dan fasa uap dapat dihitung dengan aturan Lever. Prosedurnya adalah ambillah sembarang titik misal A dalam daerah dua fasa. Gambarlah suatu garis horizontal yang disebut Taylor garis pengikat dan biarkan garis tersebut bertemu kurva kesetimbangan cair uap cair pada satu dan kurva uap cair pada V. Kemudian perbandingan jumlah fasa cair terhadap fasa uap disebut sebagai N cair sama dengan AV per N uap AL. Sistem dua komponen cair-cair miscible sebagian campuran dua macam senyawa cair kadangkala tidak menghasilkan suatu campuran yang homogen. Sistem dua komponen padat dan cair. Kesetimbangan fasa sistem dua komponen padat cair banyak digunakan dalam proses pembuatan logam paduan. Ada banyak macam jenis kesetimbangan dua komponen padat cair. Yang contohnya ada kedua komponen miscible dalam fase cair dan immiscible dalam fase padat. Kedua komponen membentuk senyawa dengan titik leleh yang kongruen dan lain-lain. Bagi sistem dua komponen yang kedua komponennya miscible dalam fase cair dan immiscible dalam fase padat, jenis kesetimbangan ini banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misal ada dua macam logam yang dalam keadaan padat tidak bercampur, tetapi ketika dicairkan, keduanya akan bercampur homogen membentuk satu fasa. Diagram fasanya digambarkan seperti gambar 4. Ini. Diagram fasa adalah suatu grafik yang menunjukkan hubungan dari sebuah fungsi pada tekanan dan temperatur tertentu. Pada umumnya, diagram fasa dibangun pada keadaan kesetimbangan kondisi adalah pendinginan yang sangat lambat. Diagram ini dipakai untuk mengetahui dan memprediksi banyak aspek terhadap sifat material. Contoh, pada saat menentukan proses perlakuan panas, baik proses anil, normalizing maupun proses pengerasan. Informasi yang dapat kita ketahui dari suatu diagram fasa, satu memperlihatkan fase-fase yang terjadi pada perbedaan komposisi dan temperatur di bawah kondisi pendinginan yang sangat lambat. Kedua, mengindikasikan kesetimbangan kelarutan padat satu unsur atau senyawa pada unsur lain. Ketiga, mengindikasikan pengaruh temperatur di mana suatu paduan di bawah kondisi kesetimbangan mulai membeku pada rentang temperatur tertentu, pembekuan terjadi. Keempat, mengindikasikan temperatur di mana perbedaan fase-fase mulai mencair. Beberapa istilah dalam pembacaan diagram fasa adalah titik triple. Pada titik ini, semua fasa berada dalam kesetimbangan temperatur dan tekanan tetap. Maksudnya di sini itu titik pertemuan di mana titik potong dari garis-garis kesetimbangan itu 3 fase benda berbeda. Biasanya padat, cair, dan gas. Untuk gambar fasa air, diagram fasa air ada di bawah. Sudah
Lihat di situ titik triple untuk air pada temperatur 0,01 Celcius dan tekanan 4,58, titik triple untuk air 276,16 Kelvin digunakan dalam penentuan temperatur skala Kelvin. Titik kritik adalah titik di mana bagian ujung kurva tekanan dari uap air ini menunjukkan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, fase cair dan gas menjadi tidak dapat dibedakan, yang dikenal sebagai fluida superkritis. Pada air, titik kritis pada sekitar 647 dan 22.064 MPa dalam kurung 3.200,1 PSI. Gambar di bawah ini menunjukkan fase selain air CO2. Istilah lainnya temperatur kritik TC, temperatur pada titik kritik, tekanan kritik. PC, tekanan pada titik kritik. Pada temperatur di atas TC tidak mungkin untuk mencair gas berapapun besarnya tekanan yang diberikan. Fluida superkritik adalah suatu gas yang memiliki kerapatan serupa dengan cairan zat cair yang memiliki viskositas yang serupa dengan gas. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.